Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu sama Ustadz Dr. Ali Musri Sunjian Putra Hafizullah Ta'ala. Beliau menyempatkan dirinya untuk kita bisa ramah tamah. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Lagi sama Ustadz Dr. Ali Musri Sunjian Putra Hafizullah Ta'ala. Ustadz, gimana kabarnya? Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Agak kecil suaranya, Ustadz. Seneng banget sama Ustadz, Masya Allah. Kita makan bareng, ketemu, semalam ikut kajian juga sama Ustadz. Aduh, susah ngajak Ustadz ke sini. Susah gampang waktunya. Ustadz sekarang sibuk apa, Ustadz? Gimana? Sibuk apa? Sini sekarang lagi ya setengah merintis lah sekolah tinggi agama Islam Imam Syafi'i Pekanbaru Insya. Jadi bagi para ikhwan yang menekan atau para ikhwan yang punya anak atau suami juga boleh kuliah di sana gitu. Siap, Ustadz. Ya. Mulainya udah berapa lama? Udah anak mulai di sana megang dari 2022 September 2022 dan sekarang alhamdulillah kampus ini sudah berjalan 1 tahun di bawah pimpinan anak. Ada 6 prodi, yaitu prodi pendidikan bahasa Arab PBA, kemudian manajemen pendidikan Islam MPI, kemudian prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, prodi awal sosial atau fikih hukum keluarga, juga prodi hukum muamalah atau HES hukum ekonomi syariah, dan prodi ekonomi syariah. Jadi kalau ekonomi syariah ini bagi ikhwan-ikhwan yang punya kekuatan dari segi insting bisnis bisa masuk di prodi ekonomi syariah. Alhamdulillah sekarang mahasiswanya sudah 550 dan pendaftar baru sudah masuk sekitar 300. Masya Allah. Ya, biaya di sana cukup terjangkau, ya sangat murah. Yang penting tentu kualitas. Sekarang yang mengajar di sana sekitar ada 11 dokter. Masya Allah. Ya, yang kemudian di antara lulusan Madinah dosennya ada 39 orang, kemudian 11 dokter, dan di antara 39 orang itu yang lulusan Madinah 9 dosen, lulusan Madinah. Kemudian dosen juga lulusan dari Malaysia ada berapa orang, ya. Dan baru datang seorang dokter Syekh dari Universitas Madinah lulusan Madinah. Ya alhamdulillah pendidikan berjalan baik sana sekarang. Insya Allah kampus yang baru dibangun akan ditempati awal tahun akademik 2024-2025. Khusus ikhwan? Kampus yang baru ini rencana dulu untuk apa dulu? Akhwat dulu? Karena kampus yang lama cukup memadai sebenarnya, ya, tapi kan karena kita setiap tahun menerima sekitar 12 lokal minimal. Masya Allah. Karena setiap prodi itu hanya menerima 2 kelas saja, satu kelas untuk ikhwan, satu kelas untuk akhwat. Ustaz, afwan, sambil dimakan kayaknya ya. Takut jadi sapi lagi nih. Dimulai ini. Dimulai, bismillah. Ustaz, bentar lagi 30 hari menjelang Ramadan. Apa Ustaz nasihat untuk anak dan teman-teman insya Allah? Gimana kita mau makan tapi bicara Ramadan? Oh iya, nggak apa-apa Ustaz. Permukaan. Bukan. Ya, sambil santuy aja Ustaz, sambil santai insya Allah. Gitu, Ustaz. Tentu pasti ya bulan yang dirindukan oleh setiap muslim, Insya Allah. karena dirindukannya bukan sekedar karena enaknya waktu berbukanya ada ya. Kalau berbuka mulai dihidangkan macam makanan tertentu. Kalau anak-anak senang gitu ya, enak Ramadan enak karena kalau berbuka itu macam-macam. Iya, rame gitu ya Ustaz. Ya mama buat ini gitu. Ini ada ayam gorengnya, ada jus macam-macam, ada senang nih gitu. Tapi kalau kita sudah dewasa tentu dari segi makanannya ya, dari segi gimana nuansa keimanannya. Dan momen ya Ustaz Ya, nuansa keimanannya yang begitu luar biasa sebenarnya. Di mana di saat kita berbuka itu terasa nuansa keimanan yang luar biasa, apalagi sedang berpuasa, beribadah qiyamul lailnya, ya, qiyam Ramadannya dan seterusnya. Apalagi kita berbuka bersama, banyak sekali nuansa-nuansa, momen-momen yang betul-betul ya, sangat terkenang lagi itu gitu. Dan kita semua berarti merasakan ya bagaimana ketenangan jiwa di saat kita berpuasa, berbuka, sahur, terasa sangat dekat dengan Allah. Ya, apalagi Ramadan penuh dengan momen-momen juga doanya sangat makbul. Ya. Mulai dari waktu sahur, saat berbuka, ya, kemudian juga sepertiga malam bangunnya, kemudian ya banyak sekali momen-momen yang luar biasa bagi luar Ramadan. Tarawih, apalagi kalau bacaan imamnya sangat syahdu, kemudian 1 juz pokoknya 1 malam, itu lebih
lebih keren-keren lah ya. Nah, maka Jadi ada hadis Ustaz yang memang menyatakan kayak para ulama dulu menyatakan persiapannya adalah 6 bulan gitu. iya ya, sebagian ulama bukan hadis, sebagian ulama menyatakan ya beliau bersiap sebelum Ramadan itu ya pertama kalau kita tentu ilmunya lah ya bagaimana Rasulullah sunnahnya Ramadan itu apa saja, bukan hanya sekedar puasa menjalankan hal-hal yang wajib-wajib Ya, saja, tapi kita upayakan maksimal ya, seperti ketika kita beli makanan itu beri macam-macam yang lebih enak ya. Ya. Kemudian juga kalau beli baju kan nggak sekedar beli baju aja, tapi yang punya hiasan, beli apanya gitu kan. Pengen yang baru-baru. Seperti bangun rumah juga, yang penting sudah ada kamar, sudah ada toiletnya, sudah kan nggak begitu ya. Kamarnya harus dihias, ada lampu hiasnya, ada ini. Ibadah tentu lebih maksimal. Mesti ibadah itu tidak hanya kita lakukan dengan bentuk-bentuk yang pokok-pokok saja, tapi lebih penting lagi kalau kita laksanakan dengan bagaimana praktek sunnahnya, itu akan terasa membawakan hal-hal yang luar biasa daripada yang biasa kita beribadah gitu. Pasti. Maka tentu yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah membekali diri dengan ikuti doro-doro yang sebelum Ramadan bicarakan tentang bagaimana kita berpuasa Ramadan. Biasanya itu tuh. Nah, sebanyak sering ya 2 pekan, 3 pekan sebelum Ramadan sudah sering ada doro-doro tentang Ramadan. Nah, itu sebaiknya ada fikih Ramadannya pokoknya kan. Nah, itu sebaiknya diikuti. Atau mulai dari sekarang kita sendiri juga mulai baca-baca buku-buku lah tuntunan puasa di bulan Ramadan, salat tarawih dengan tuntunannya Yang sahih ya. Kemudian juga kadang-kadang ributnya kalau beda hari rayanya lagi. Itu tuh. Beda hari rayanya juga repot Suka jadi perselisihan ya. Perselisihan. Nah, kita coba-coba ini dengan dengarkan penjelasan-penjelasan para masyayikh atau ustaz-ustaz yang telah menjelaskan masalah ini. Sehingga ketika kita beribadah dan tidak lagi berbicara masalah hukum tentang pelaksanaannya, tapi kita bicara lagi menghayatinya. Apa sih kandungan-kandungan dari ibadah puasa ini yang bisa kita hayati? Lebih hikmat, Ustaz. Nah, itu terasa sekali kan kalau umpamanya saat kita baru makan sebiji korma saja atau meneguk seteguk air itu terasa bagaimana besar ini Allah. Baru hanya 12 jam kita tidak boleh, itu berapa kita merasa butuh sekali. Ya. Dimana dengan luar Ramadan kita tidak pernah ingat nikmat yang segelas air ini, tidak pernah ingat Allah. Itu diantara yang mengingatkan kita betapa besarnya nikmat Allah SWT. Kita sadari ketika saat kita berbuka itu nilai seteguk air itu luar biasa rasanya. Bagaimana kita melupakan nilai ini dari luar Ramadan. Nah, itu diantaranya seperti itu. Nilai menunjukkan nilai syukur dalam diri kita. Kemudian menunjukkan nilai sabar dalam diri kita. Ya, hidup ini kan ada kurang makan, kurang minum itu memang sudah ujian dari Allah SWT. Tapi ketika bulan Ramadan itu kita mampu menahan diri dan sabar, ya, tetap beribadah. Kemudian juga sabar itu ada 3 artinya. Pertama dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, walaupun kita haus, letih, lapar, tetap kita laksanakan sholat, ibadah sholat dan sebagainya. Kemudian juga sabar dari hal-hal yang diharamkan Allah. Kita bertahan di bulan Ramadan ini, ya, berpuasa, mempertahankan diri, tidak membatalkan puasa kita dengan hal-hal baik untuk ucapan, tindakan, maupun makanan sebagainya. Kemudian tahan dan bersabar dari ujian dan cobaan Allah, ya kita diuji. Begini rasanya kalau orang lapar, yang berat, ya susah, tidak bisa bekerja maksimal, pikiran juga tidak maksimal, ya. Padahal baru bekerja sudah ngantuk, sudah datang, lapar datang, serangan kehausan datang, gitu kan. Nah, sekaligus juga menghidupkan rasa peduli kita dengan sesama. Terbayanglah bagaimana saudara-saudara kita, dia tidak hanya menahan lapar dan haus seperti ini dalam waktu tertentu, tapi mungkin ya sehari-hari dia hidupnya begini, udah normal begitu dia gitu ya. Pagi dia harus membanting tulang dulu untuk makan siangnya, makan malamnya, mungkin untuk anak-anaknya dia harus bahkan mungkin bekerja di bawah panas terik matahari. Ya, itu luar biasa bagaimana petani dan juga pekerja-pekerja bangunan sebagainya, mereka merasakan berbagai hal itu ya. Nah, kita mencoba merasakan segelintir tentang mereka sehingga kita punya perhatian dan mereka mengajar. Ketika Rasulullah berpuasa itu memang karena Rasulullah juga dengan Ramadan. Ketika Ramadan Rasulullah lebih banyak lagi berinfak karena beliau menghidupkan sunnah demikian pada Ramadan ini. Tentu dan banyak sekali sebenarnya satu ibadah yang luar biasa itu adalah ketingkatan keimanan kita ketika ihsan. Kita dinaikkan dari kita menjadi tingkat orang-orang yang muhsin, merasa selalu diawasi Allah. Karena kata Rasulullah ketika ditanya oleh Jibril tentang ihsan itu adalah anta mudallah ka annaka tarahu fa illam yakun fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak, yakinlah bahwa engkau selalu disifatkan Allah. Ketika di siang Ramadan itu pasti perasaan sangat ada dalam diri kita. Ya, walaupun kita sendiri di rumah, anak nggak ada, istri nggak ada, itu terus sudah mulai didinginkan untuk kita haus sekali, tidak pernah kita mau nipu kan. Ada satu zat yang tidak tersembunyi atasnya segala tindakan kita. Yakin ada Allah yang lalu melihat kita, sehingga kita menjaga diri kita dari hal-hal yang akan
merusak puasa kita. Nah, Ustaz. Kalau seandainya nilai ini ada dalam diri seorang muslim, di seorang mukmin setiap saat, Ya. luar biasa pengaruh ke dalam pengurangan maksiat di muka bumi ini gitu, sehingga diri kita ini meningkat selalu di bawah pengawasan Allah. Menahan diri, ya, Ustaz. Ini yang dilatih kita selama 30 hari agar nilai ihsan ini bisa kita pertahankan setelah bulan Ramadan. Demikian, semoga Ramadan Allah SWT menyebabkan kita kepada bulan Ramadan dan Amin, kita amin. diberikan kemudahan untuk melaksanakan berbagai ibadah-ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan tersebut, dan kita juga mendapatkan keutamaan-keutamaan yang dijadikan Ramadan, Ya. ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, jadikan orang-orang yang terpanggil di sebuah pintu surga yang disebut dengan Amin. pintu ar-Rayyan. Demikian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hati juga perlu dijaga Ustaz ya. Ya, Persiapannya. insyaallah. Ya, betul. Silakan Ustaz, tafadhol. Ini ada beberapa saus Ustaz. Ini tingkat kepantatangannya apa tadi? Well done. Medium well. Oh ini gue, well done. Oke. Karena namanya nggak apa-apa namanya. Iya. Anu juga nggak sebenarnya nggak hafal Ustaz. Tapi ya inilah steak. Ini black pepper. Yang pedas yang nggak ada ya. Saus padang nggak ada tuh. Ustaz, langsung daripada. Kalau ada Asalnya Padang ya? Iya. So, juara. Ini ada side dish-nya juga. Jamur, ada sweet corn, insya Allah. Ada french fries. Ini apa nih? Ini ada kayak Ini Ini nggak pedas, nggak pedas nih, Ustaz. Mushroom Yang agak sauce. pedas sedikit mana? Yang agak pedas ini black pepper. Oh, iya. Barbecue juga. Bawa ke sini. Atau Ustaz mau pakai nasi? Bukan saya pakai nasi. Ustaz dua kajian doang ya? Atau Ya sekarang, dulu satu cuma. Oh, dulu Ustaz. Belum ada bentar. Taruh aja. Hanya Jangan kenapa? mau ditanya Kenapa? gimana rasanya? Gimana rasanya? Gimana rasanya Ustaz? Masya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Steak industri ini steaknya Ikhwan. Oh, masya Allah. Semoga berkah. Insya Allah. Amin. Jadi Ikhwan bikin usaha ini, terus kita bantuin promosinya aja, terus kayak ya bantu-bantu. Jadi kalau Anda memang ada konten Apa namanya steak apa? steak industri Alamatnya di di Emerald. Bintaro Emerald. Samping ini ada masjid Ustaz, Masjid Asof. Ada beberapa kajian juga. Masya Allah. Di habis kajian bisa mampir sini. Bisa mampir sini biasanya. Ustaz harus sering mampir sini kalau Bintaro. Insya Allah. Ini barbecue sauce. Oh iya, di Masjid Asof juga sekarang udah ada room buat Ustadz. Ada kamar buat Ustadz, buat Buat Ustaz tidur. singgah. Sehingga Di sini di Masjid Asof. Kita memang baru jadi tuh Ustadz. standar hotel Ustaz. Masya Allah. Ya. Jadi Ustaz kalau isi kajian di situ kita sediain nggak usah sewa hotel jadinya, di atas ada. Terakhir nanti Ustaz Ami coba tanggal 17. Malam Ustaz Ami tahu Ustaz, ya dulu atasnya di sini Ustaz. Pas antum jadi foto ini. Pas misi kajian di atas. Ini well done. Ustaz gimana? Masya Allah ya. Syazah. Zain. Jangan lupa mampir. Kita terusin dulu makanya sama Ustaz Dr. Ali Musa Sambilan Putra Abdul Utara. Susah ngajak Ustaz kesini. Masya Allah ya. Alhamdulillah kita. Finally bisa ngobrol bareng sama Ustaz, kasih nasihat, terus banyak faedah sama Ustaz. Itu aja. Nanti kita makan ini dulu beres-beres. Ya. Tuh. Kalau di sini enggak. Jadi Di sini habis suruh majak, jadi dagingnya keras gitu ya. kerja Mas. Ustaz, jadi Ustaz cocok nggak? Alhamdulillah. Zen ya? Alhamdulillah. Insya Allah ya. Mau pakai nasi nggak Ustaz? Enggak. Atau kerupuk? Udah kenyang.
Gak seru Ustaz ya? Enggak, maksud saya. Susah gitu maksudnya? Maksudnya nggak bisa diolah seperti ini. Oh ya bisa, harusnya sih. Oh tergantung masaknya kali ya? Nah ini wangi ya kak? Biar aja kesini Ustaz. Tanya, chef Betato mana? Panasnya itu menyebar dan semua kaldunya itu balik ke semua daging. Habis itu saya serve. Apa juicy lebih biar Jadi lebih juicy. Tadi tanya, ini wagyu gimana? Kenapa yang di lokal nggak bisa dibikin wagyu gitu? Nggak bisa, sebenarnya sekarang udah ada dari Java Coffee, dari Lampung sekarang udah ada proses rambutnya, dia udah memproduksi wagyu, tapi rasanya tetap ada perebusnya. Oh iya? Bingung juga jadi apakah ada minumannya, apakah ada perebus? Hewan ya, gue sakit banget. jadi padahal harganya mahal karena kualitas dagingnya bagus. Kalau dimakan itu ada bau perebusnya. Sampai saya pikir kenapa ini apa? Jadi induknya dibawa dari Australia. Biangannya? Iya. Empuknya empuk sama, modal dagingnya sama, besarnya sama. Pas udah dikunyah, ini ketahuan lokalnya nih. Karena pengolahannya sama semua. Sama, cuman feeling anak dari tanahnya. Oh, nah. Tadi dulu, maksudnya tanahnya, makanannya dia. Iya kan makan dari rumput, itu dari tanah. Wah, itu nggak bisa, itu Nah, tanahnya itu kan nggak diimpor dari Australia. Oh, jadi udah berubah tuh berarti semua Tapi kedatangan. rumputnya sama. Rumputnya sama, tapi karena asal tanahnya berbeda, rasa rumputnya pun juga bisa berbeda. Pada akhirnya kedagingnya juga berbeda. Itu apa namanya buah apa yang terkenal itu apa? Atau di Pekanbaru itu subuh-subuh. Buahnya gede-gede. Rasanya beda. Ah, Iya benar ya, berarti dari tanah ya Ustaz ya. Mau nggak mau jadi tanah. Nama apa namanya? Source of taste dari sebuah makanan itu memang dari tanah. Ya, sumbernya. Sumbernya. sama juga mungkin kurma gitu ya. Di Indonesia udah ada ya. Tapi beda Ustaz ya. Beda. Iya, ya, maksudnya Kalau kurma itunya mataharinya kita cuma 14 jam. Kalau di Mekah 16 jam. Berarti pengaruhnya dari matahari. Iya. Jadi sebenarnya pengaruhnya dari alam lah ya. Alam. Kuncinya tuh alam. Allah sudah ciptakan setiap tempat itu sudah beda-beda. Kalau sama semua kan nggak ada seninya, barternya dan jual belinya nggak ada kan? Iya. Betul. Untuk menjalin hubungan orang secara bisnis ekonomi antara Afrika dengan Asia macamnya di sini. Sama kayak kalika itu gue kemarin tumbuh di Wonosobo, ditanam di mana-mana, gak bisa. Sama aja kayak rambutan. Langsung begitu, Ustaz. Rambutan Asia cuma di Indonesia punya kan. Betul. Di Thailand banyak rambutan, ya beda semua. Cuma di Indonesia punya. Tapi yang dari Aceh ya. Iya. Jadi memang setiap negara itu punya keistimewaan. Begitu juga daging. Semuanya serba mudah. Nah, tapi tetap Ana selalu bilang sama tamu-tamu Ana, daging lokal itu rasanya paling enak. Kenapa Chef bisa paling enak? Karena sapi di Indonesia itu makanannya 4 sehat 5 sempurna. Ada pengurusnya makan nasi padang nih, bukan nasi padang. Ada ada paya bekasnya dikasih makan paya. Tadi Ustaz tanya, ini sausnya nggak ada saus padang. Lu bilang yang paling pedes yang mana? Ustaz kan kalau biasanya padang. Kamu kata dari itu ketawa tapi habis itu benar juga ya. Iya benar juga ya. Kalau main di sana makannya cuma satu macam. Daging cuma satu macam yaitu gandum dari lahir sampai dipotong gandum. Nah di sini kan sapi-sapi di sini kan makanannya terserah apa yang dibakar apa yang ngurus. Dikasih makan plastik dari dia. Iya benar. Gitu kan. Terus Ustaz mau tanya, ada yang request pakai kerupuk makan steak? Oh ada. Ada udah nggak aneh. Ada udah nggak aneh. Bukan nasi lagi. Bukan nasi. Kenapa dia? Karena dia merasa dia malah saya diajarin Ustaz. Chef, Anda belum makan steak kalau belum makan pakai kerupuk. Siapa? Bapak nikmatin aja. Kalau saya kerupuk biasanya pakai nasi padang. Terus yang minta nasi juga banyak Ustaz. Yang minta nasi depan kita karena memang tamu kita paham orang Indonesia kalau nggak ketemu nasi belum kenyang. Ya kita kasih nasi, kita siapkan nasi. Cuman yang kerupuk ini unik.
Jadi kalau mereka mau datang, biasanya mereka datang tuh ber-12. Iya. Jadi kalau Iya, ber-12. WA dulu. Chef, nanti malam kita mau dinner. Jangan lupa ya, dari kerupuk putih. Green suka main. Satu itu ada bawa ada taruh di meja gitu kan sampai bakal kerupuk pasti ada nggak cuman wah ini unik banget anda pengen fotoin takut tersinggung nanti karena fotoin masukin ke Instagram takut tersinggung kan jangan deh gitu. Kenapa medium rare jadi rekomendasi kenapa tuh? Karena medium rare itu dia punya jusnya atau kaldunya belum semua yang menguap baru 20%. Sedangkan di daging itu yang paling enak itu kan kaldunya. Kaldu sama bedanya apa? Kaldu disebut kaldu sama juicy itu beda. Kaldu itu esensi dari jusnya. Oh jusnya. Jadi kalau kita ini steaknya juicy banget berarti kaldunya banyak. Kita nggak mungkin ini steaknya kaldu banget, nggak mungkin kan? Kita ngomongnya ini steaknya juicy banget berarti kaldunya itu masih bagus, masih banyak. Oh, makanya prefer ya, lebih prefer ya. Yang medium rare. Nah, banyak tamu yang merasa kalau medium rare itu warnanya masih merah, mereka merasa masih mentah. Sebenarnya daging itu udah kena 220 derajat Celcius selama 30 detik, udah matang, darahnya udah hilang. Darahnya udah hilang. Darah udah berubah cara reaksi kimia dari darah jadi myoglobin, dari myoglobin menjadi kaldu. Jadi walaupun cairannya warnanya merah, tapi itu udah berdarah lagi, itu udah kaldu yang belum berubah warna. Tinggal dicobain aja, udah nggak ada habisnya buat beli. Karena bedanya, kan mereka kalau di Eropa kan menyembelih tak baca Bismillah, atau Iya. tidak disembelih dari keluarkan darahnya. Pengaruh nggak? Justru di sana habis disembelih digantung sampai darahnya habis. Ustaz. Dong. Kalau di Amerika, makanya Banyak mereka katanya pakai strom, nyembelih sapi itu jenis sapinya atau apa? mereka itu disembelih pakai mesin. Pakai mesin. Sebeli pakai mesin terus digantung. Nah, Disembelih ya? Beli. Nah, cuman mereka nggak pakai Bismillah ya. Itu yang viral itu. Wah itu kan di India katanya Ustaz. Di Amerika yang McDonald. McDonald ya, yang sapi dibuat pintu, sapinya dirobohkan gitu doang sudah masuk dalam 3 juru itu semua kulitnya. Hidup kan ya? Hah? Masih hidup kondisi. Masih hidup. Yang setahu anak-anak di sana semuanya dipotong apa namanya dipotong disembelih. Ada juga yang memang ditusuk apa namanya ditusuk ke lehernya. Jadi dari sini potong gitu, langsung jatuh. Langsung jatuh. Cuman habis itu digantung, darahnya harus keluar semua. Muncul ke bawah. Iya. Justru baru mulai diproses setelah darahnya kering. Tahun lalu lah ya masih ada satu. Kayaknya masak sini itu sebenarnya prosesnya panjang Ustaz. Oh panjang. Justru yang paling susah itu, Ada pusing. yang paling susah itu bukan di kitchennya. Yang paling susah itu pemotongan, preparing, cutting. Nah cutting itu ada berapa macam itu? Ada macam-macam kan. Dan itu dari bentuk sapi. Kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu ini bagian yang mana, nggak selesai. Karena pertama kali lihat sapi separuh sapi, ada bingung. Gue disuruh potong sirloin, yang mana yang sirloin? Dia bilang, ini sirloin nih. Terus cara potongnya gimana? Baru diajarin. Nih, kamu lihat surat ini potong dulu dari sini untuk dapat tenderloin. Gak bisa langsung buka dulu, yang lain baru tenderloinnya kelihatan. Jadi, nah di situ ada ngerasa ternyata master butcher ini ilmunya lebih susah daripada Dulu karena harus paham. Master butcher itu tukang potong. Tukang potong yang sudah certified. Certified. Ya. Dan kalau apa daging kurban, kalau kita kurban kita bisa request tenderloin dong bikinnya. Potongin tenderloinnya dong khas, kan biasanya khas ya sebetulnya khas dalam. Nah, itu kerjaan DKN komplek mana atau mana? Sapi ada 7 kan? Ya lupa ya, tenderloin ada 7 sapi 14 tenderloin ya. Ya udah habis dipotong, dibelek ada 6. Saya paham itu. Ya, ya itu saya belajar. Nah udah ada belek 14 biji, udah 14 biji untuk acara komplek bikin sate gitu kan. Bikin sate 14 tenderloin kurang. Udah daging yang lainnya dari lain pasti makan gak bisa digigit. Ini kok daging ini gak bisa digigit? Ya iyalah, itu daging kaki sapi ya keras lah, gitu kan.
Sebenarnya daging kaki sapi itu juga bisa dimakan, cuman harus Kalau di Jawa itu di kita beli daging itu apa istilahnya itu yang lembut apa? tas dalam. Kalau kita beli di pasar-pasar rakyat yang apa namanya daging yang lima lebih spesial tuh Ya itu khas dalam biasanya. Khas dalam itu paling mahal. Karena dari satu sapi segede apapun tapi sapi. nggak cocok berendang. Nggak bisa. Rendang paling bagus, rendang paling bagus pakai top side atau bahasa Indonesianya gandhi. Nah itu paling cocok. Bagian apa gandhi itu? Paha bagian belakang. Oh, mbak itu kalau dibikin rendang karena dia rendang itu kan lama. Ya. Tapi pakai yang tadi lemak tadi itu hancur. Udah makan rendang udah makan itu aja. Iya. Kalau Jadi bumbu. kalau khas dalam paling enak dijadiin sate. Udah paling enak. Nggak perlu diapa-apain, potong menjadi kotak, langsung dimakan sate, enak. Udah kalau udah mau kurban tuh udah dari 2 minggu sebelumnya udah WA terus tuh. Bapak jangan kemana-mana ya, di sini aja. Nanti pokoknya ngambilin khas dalamnya, abis itu boleh pergi gitu. Tapi biasanya yang di Sama DKM, cuma khas dalam. Oxtail nggak kalah. Australia enggak? Australia khas dalam yang karena mereka kan ada acara apa namanya habis kurban itu ya semuanya Bareng-bareng. ya Kan bareng-bareng. makan bareng-bareng. Asrik. Terus lama-lama apa namanya ketua RT dikumpulkan karena lalu yang minta disno. Karena nunggu lah semua 8 jam nungguin ini dan ini di asap. Proses itu dia bukan waktu wasting time. Jauh. Asap. Ada mas bentar. Ini makannya sebentar. Ada mamanya ngasih daging, udah ada asap dari pada subuh sampai jam 11 malam. Terus melihat tamu makannya cuma 5 menit kayaknya kesel banget. Dinikmatin kek gitu kan. Cuman ya gimana namanya tamu kan. Ya, jadi kalau hanya ada yang mesen berisikat di satu ada di dapur aja nggak perlu lihat. Mereka wah 5 menit selesai. 18 jam itu gua capek depan api. Proses yang panjang. Dan harus menikmati setiap saatnya. Ya. Enjoy. Enjoy. Makanya pitmaster atau chef ini kalau kerja dikarenakan kebutuhan, bukan karena passion. Ya passion. Dalam. Selesai. Mereka ke dapur panas, mainnya api, kerjaannya apa sundut ini, segala macam sundut. Kayak ada guru lain di sini. Di mana itu udah sehari-hari. Belum pisau, terus pisau bagian di apa di dapur lalu tajamnya di dapur. Ini yang ini, ada sih udah Hatam. kata. Kita kena pisau, ambil tisu, pakai basah, pakai selotip. Udah nggak ada kayu. Ya gimana? Udah nggak ada apa namanya? Kesiram minyak. Cush. Minyak udah gitu doang. Ambil mentega gini, udah masak lagi. Tapi resep itu dipelajari nggak? Dapat Resep yang sederhana itu dipelajari nggak? Kalau lukas, kalau tidak buat minyak panas. dipelajari, tapi kadang-kadang karena kita udah biasa jadi cuek Ustaz. Kayak masa dulu. Iya, udah puluhan tahun gitu kan. Tapi kalau yang baru kena cipratan minyak teriak-teriak. Kita udah ketemu aja. Malah kadang-kadang kalau main iseng gitu kan kayak dibully dulu kalau masih baru. Habis gini megang minyak gitu. Woi gitu. Wah gitu. Wah, udah dapet tanda cinta pertama dapet. Jadi anak baru di kitchen itu harus tatap mental. Karena ya kalau ada sih nggak pernah kayak gitu. Karena kita nggak pernah orang. Karena namanya teman itu levelan suka iseng gitu kan. Wah ini masih mulus di tangannya nih. Nyemplungin kentang gini. Masih gitu. Wah nggak bisa ditatar nih. Nyemplungin kentang langsung aja. Gitu. Lanjut kalau ya. Saya mau
Katanya tinggi tuh itu. Mau tambah Ustaz? Enggak, bagus. Nah di sini anak benar-benar perbedaannya dengan steak roast. Di sini Ustaz makan steak tanpa saus udah enak kan? Iya, betul. Ada rasanya itu. Dari tadi Anda sebelum makan, kayak belum nyocolin saus, memang udah kayak tasty banget gitu. Justru saus ini anak adakan karena permintaan orang Indonesia yang kalau nggak ada saus kayaknya kurang. Begitu mindset selalu ya. Kalau makanannya Sedangkan kalau anak kerja di sana Ustaz, itu tidak ada yang namanya saus. Kalau ada tamu minta saus, itu sama aja mengecekkan restorannya. Orang Indonesia gimana itu bagi Itu sih, chefnya bisa datang bilang, Bapak kenapa minta saus? Steak saya aja belum dimakan. Kalau Bapak udah makan steak saya, merasa gak enak minta saus, saya masih maklumin. Ini masih penuh, belum disentuh, udah minta saus. Sama aja melecehkan saya capek loh, wow, segitu bilang aja. Nebo, gede banget. Tiba-tiba gue gak jadi masalah deh kalau dia berikan yang nanya saus. Berapa lama sih dia ini? Anak dari 91 sampai 96 akhir. Di mana California? Di Fresno. Apa namanya? Ya, sampai Jakarta orang Indonesia nggak bisa digituin. Ya, Kelakuannya beda ya? kita harus ngalah sama tamu. Tamu minta apa, kita kasih. Wah dia senang, dia ngomong ke teman-temannya. Wah, saus ini chefnya enak, jadi rame. Kalau hanya kita ngalah, wah, nggak bakal ngomong ke temennya. Gitu. Jadi ya udahlah, namanya kita untuk usaha ya. Selama masih dalam koridor dia nggak minta yang aneh-aneh yang non halal, kita kasih. Walaupun habis itu ada ke dalam ada ngakak gitu kan. Jadi memang perlakuannya beda. Beda. Jadi marketing of tomat itu lebih efektif. Ya, kan zaman SBY itu masuk bola sapi itu kan nggak pakai istilahnya pakai saus itu. Iya. Di mana? Dulu pernah booming itu masuk bola sapi. Di daerah mana Ustaz? Surabaya? Di Indonesia, Indonesia. di mana-mana. Tapi nggak lama ya Sandi? Nggak nyaman, kenapa ini? Tapi memang tambah saus itu sudah enak, Anda udah pernah beli. Memang udah enak itu apanya. Bisa Jaldu banget ya? Itu bisa jadi salah kasih harga. Itu bisa Pricey ya? Pricey. Enggak, dia bisa juga kalau misalnya dia bisa jadi pricey, bisa jadi terlalu murah, akhirnya dia rugi. Cuma terlalu tinggi orang jadi Terlalu tinggi orang nggak datang, terlalu rendah mereka nggak kuat. Itu untuk berapa orang Ustaz? Bola sapi makan. namanya bakso bola sapi. Ya nggak gitu. Dan biasa. Sekarang ada lagi. Tapi memang enak bakso. Itu kalau ada di umur Tapi memang ya benar-benar mungkin pilihan juga di dunia. Iya, ada pilihan. Memang di Cuman biar bagaimana makanan dia mengolah itu secara ilmiah lah gitu. Ada daging yang dipilih, bagaimana matang daging, macam itu seperti kan artinya dia ada Ilmunya, Kalau ada kita teknik. kita kan nggak masak, yang penting udah kalau udah legap udah kuning airnya itu udah matang. Nggak ada. kayak masak kentang goreng itu ada suhu tertentu, nggak boleh minyak panas nggak dimasukin, minyak kepanasan nggak boleh, minyak kurang panas nggak boleh. Nah, untuk biar dapat luarnya crispy, dalamnya empuk. Iya. Nggak di luar kesepi dalamnya matang. Iya gitu. Jadi apa namanya? Anak ngajarin staff baru itu sampai capek, karena menurut mereka sama aja. Ini namanya minyak panas sih minyak panas, gitu kan? Sampai akhirnya, nih saya kasih tahu ini terakhir, pertama dan terakhir ya, anak ajarin. Anak bikin 2 biji. Ya, ini ada 2 kentang. Ukur. Kamu biasa panasnya sampai, wah, udah masukin. Oke, yang ini ukur di 180, masukin. Ini udah mateng kan? Oke, ini belum mateng. Angkat itu sampai udah mateng ini udah selesai. Warnanya campur bagus, makan. Golden brown. Pas dimakan, dalamnya mentah kan? Padahal luarnya udah coklat banget. Ini pasti gini, tuk. Itu yang saya maksud, ada teknik. Itu namanya teknik. Kenapa kita adanya teknik dan SOP, supaya tamu pas makan itu pas bikin kriuk, pas dikunyah enak. Itu nggak dilihat di warnanya aja ya. Iya. Kalau kita kan udah kuning udah matang. Aduh, itu kayak masuk kuliah. Ustaz sholat di mana? Asal pada asal banget. Udah maghrib nih, belum? Iya. Udah ya? 5 menit lagi.
Insyaallah itu semakin Wah, Ustaz. baik tidak tingkat. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Makasih. Semoga jazakallah khair. Gimana stiknya? Oke ya? Gitu aja. Kita lanjut sholat di Masjid Ashraf. Barakallahu fikum.